Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Berbahagia sekali rasanya kami si Maskum kembali dapat menjumpai Anda dalam sekilas infomo. Ya, edisi Muspimda PDM Kabupaten Blora tahun 2025. Yang mana dalam Muspimda ini dihadiri oleh Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. Haji Wahyudi MPD, juga Ketua PDM Blora dan Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Blora, ditambah dengan pimpinan Aisyah Blora. Ya, menurut instruksi dari PP, anggota Pleno PDM maupun PCM harus memasukkan Ketua Aisyahnya. Juga hadir pula Ketua PDA Blora dan PCM sekabupaten Blora yang terdiri dari 16 cabang. Yang terakhir yaitu PCM Bogorjo. Kemudian Ketua Ortum, baik itu Nasihatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Pemuda Muhammadiyah, dan HW atau Hizbul Waton. Sip. Pleno kita ini, Pleno PDM baru rawuh. Ini juga ada Cepu Pak Furkoni. Awi. Saudara pemirsa, Muspimda kali ini dilaksanakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Komplek Kantor PDM Kabupaten Blora. Muspimda harus dilakukan minimal 1 kali dalam 1 periode untuk evaluasi kinerja dan laporan kinerja pimpinan. Laporan kinerja yang telah berjalan selama 2 tahun ini, PDM Blora banyak sekali dinamikanya. Berupaya untuk mengaktifkan semua majelis dan lembaga, sejumlah 25 majelis atau lembaga. Nah, dalam mengikuti kegiatan di daerah maupun di wilayah perlu pendanaan. Dengan banyaknya kegiatan dalam bergerak itu, PDM perlu banyak dana. Juga harus menyampaikan iuran wajib ke wilayah. Saudara pemirsa, untuk program kerja pimpinan daerah Muhammadiyah Blora tetap menekankan pada sukses top Trigul Muhammadiyah Jawa Tengah yang meliputi jamaah, jamiyah, dan jariyah atau yang dikenal dengan 3J. Ya, ditekankan bagi para pimpinan dan anggota, lebih-lebih ketua pimpinan AUM, yaitu tentang ideologi bermuhammadiyah. Bagaimana ideologi Muhammadiyah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini penting. Maka perlu dilaksanakan Daru Arkom dan Ideopolitor yang dilaksanakan oleh PCM dan AUM ataupun anggota Muhammadiyah. Ya, selama kita bergerak mengelola organisasi, pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Tentu harus ada upaya solutif dan berjiwa lapang dada. Maka itu kita harus berjiwa lapang dada dalam mengelola organisasi agar amanah. Juga kita perlu bekerjasama dengan lembaga lain seperti Basnas misalnya. Ya, masjid Muhammadiyah itu nanti menjadi KL Masjid atau pengumpul ZIS Masjid Muhammadiyah di bawah Lazismu daerah. Sedangkan masjid di luar Muhammadiyah, zakat infak sedekah dikumpulkan di bawah Basnas daerah. Sementara itu untuk menambah anggota Muhammadiyah, maka diupayakan agar pimpinan AUM dan anggota Muhammadiyah mempunyai KTM, kartu tanda Muhammadiyah. Demikian ujar Ketua PDM Blora, Bapak Muhammad Saifuddin
PDI Keenam, dalam yaitu laporan sambutannya. PDM Kabupaten Blora. Acara yang ketujuh, laporan UPP PDM Kabupaten Blora. Acara yang kedelapan yaitu laporan Ortom daerah Kabupaten Blora, dan acara yang terakhir atau yang kesembilan yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah acara kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau, Bapak Ahmad Zamasari, SPD. Kepada beliau kami persilakan.
Alhamdulillah alladzi fataha li ibadihi tariqal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Lutfi Wahyudi, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yang alhamdulillah pagi hari ini sudah bersama-sama kita. Hadir beliau tadi mendahului kita semua. Jadi sampai di Blora ini sudah setengah 8 alhamdulillah. Barangkali setengah 8 bahwa masih ada yang dalam perjalanan, ada yang masih ada di rumah, termasuk saya ya. Telat. Yang kami hormati Bapak Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, alhamdulillah hampir lengkap. Oh iya, praktis malah di belakang. Kursinya masih ada yang kosong. Nggak tahu, biasanya bendara kalau di belakang urusan keuangan gitu. Oke. Beberapa Bapak Pleno ini ada yang izin, Pak Puji tidak ke Jogja, Pak Joko masih berat, mudah-mudahan sudah diberikan kesembuhan. Kemudian Pak Ngastoyo, kondisi masih ya mudah-mudahan segera fit begitu. Kemudian Mbah Darjo di Tuban, ada acara di Tuban gitu. Kemudian Plenonya PDN ini kan tambah dari pimpinan daerah Aisyah, dari Dewi sama Mbak Istiqomah yang hari ini secara resmi akan disahkan, karena sesuai dengan perintah instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah ya, anggota pleno mulai dari PP, BWN, PDN termasuk PJN, itu harus memasukkan secara ex officio ketua Aisyah masing-masing tingkatan. Bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Blora, insya Allah ini sudah hadir semua. Alhamdulillah Mas Wahyudi ini Blora yang di awal periode kami itu ada 14 PCR dari 16 kecamatan. Alhamdulillah ini sudah genap 16 cabang. Terakhir kemarin PCR Bogorjo bersama PCA berarti ya. Bersama PCA sudah dikukuhkan bersama, sehingga sudah lengkap. Ibu Dewi selain pleno ini sudah ketua PDA bersama Pak Istiqomah dan ketua Ortum tingkat daerah, ada NA, IPM, dan baru sudah kemarin yang terpilih. Alhamdulillah selamat. IPM ini baru saja sudah belum ada 1 minggu ya. Nah ini sudah terpilih yang baru. Kemudian Tapak Suci, alhamdulillah. Kemudian Pemuda Muhammadiyah Hawi, alhamdulillah ini Hawi kegiatannya sangat luar biasa, tidak pernah berhenti. Tak dulur ini dan Mas Basit ini ya. Sebentar lagi kegiatan lagi rakor, ya, rakor. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hari ini kita melaksanakan musyawarah pimpinan daerah sesuai dengan amanah di anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah, bahwa Muspimda ini sesuai dengan aturan ya, harus dilaksanakan minimal sekali dalam satu periode, yaitu minimal. Jadi rutin bisa dilaksanakan 1 tahun sekali untuk evaluasi kinerja dan laporan kinerja pimpinan. Kalau di tingkat pusat kemarin sudah dilaksanakan takbir, ya, sidang takbir Muhammadiyah yang dilaksanakan di Kupang, di NTT. Kemudian setelah takbir pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah juga sudah melaksanakan Muspil juga, Muspil yang dilaksanakan di Solo di bulan November, ya, bulan November. Maka kita hari ini melaksanakan Muspilda. Agenda di Muspilda ini yang pertama nanti laporan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora selama periode yang berjalan. Alhamdulillah kita ini sudah 2 tahun berjalan. Pimpinan kami sudah berjalan 2 tahun. Ya, jadi kami sekilas nanti ada laporan yang lebih detail lewat ya, laporan KPI kita. Masing-masing PCM sudah setor KPI ya. Nah, nanti bisa dilaporkan per PCM juga. PCM sudah terbentuk semua. Kemudian laporan dari pimpinan ranting ya, yang semula di beberapa desa belum ada ranting, alhamdulillah laporan ini sudah berdiri beberapa ranting juga. Nah, sehingga bagi pimpinan cabang yang kemudian mendirikan ranting yang juga sudah dikukuhkan barangkali ya, itu secara administrasi persuratan yang dipimpin ranting diajukan ke pimpinan daerah untuk disahkan. Karena pengesahan pendirian ranting itu ada di pimpinan daerah. Kemudian yang pimpinan cabang, karena yang baru ini cabang Sambong dan cabang Bogorjo, ya ini juga sudah dikukuhkan. Ya. Tapi secara administrasi nanti yang memberikan, yang mensahkan ya, pendirian cabang itu ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Nah, dalam perjalanan kami yang 2 tahun ini banyak sekali dinamika, hanya internal di Kabupaten Blora, tapi juga di tingkat wilayah. Kami berupaya semaksimalnya untuk bisa mengaktifkan semua majelis dan semua lembaga. Lembaga dan majelis kita ini ada 25 majelis dan lembaga. Kalau masing-masing majelis, masing-masing lembaga ya 25 itu 1 kali mengadakan kegiatan 1 tahun, nah itu bisa 1 bulan kan 2 kegiatan, 2 majelis atau 2 lembaga, sehingga 1 tahun itu 25 bergerak semua. Apalagi ketika kita mengikuti kegiatan majelis, kegiatan lembaga di tingkat wilayah ya, itu sangat dinamis sekali. Maka oleh karena itu setiap ada kegiatan majelis lembaga di tingkat wilayah, kami berupaya untuk juga aktif mengirimkan dan mengikutinya. Nah, sehingga hal ini juga bergerak mengikuti juga butuh pendanaan, butuh anggaran. Nah, Pak Kis itu selaku bendahara sampai walah ya. Iki lagi 3 bulan, lagi 6 bulan enteke wis wagih. Nah, gitu.
Jadi sering menyampaikan seperti itu. Dulu satu periode itu hanya sekitar 60-an. Lah ini lagi 5 bulan wis hampir mencapai 100 juta pengeluaran. Nah, tapi alhamdulillah dengan banyaknya kegiatan kita bergerak dari sumbangsih panjenengan semua, barangkali nanti juga disampaikan bendara, karena ada iuran-iuran yang ya harus disampaikan, tidak hanya di pimpinan daerah. Kami juga menyampaikan iuran wajib PJM ke pimpinan wilayah. IPI itu yang terkenal bahwa kita sukses Tribun top Tribun Muhammadiyah Jawa Tengah, ya, yang dikenal dengan 3J, ya, Jamaah, Jamiah, dan Jariyah. Maka bagaimana kemudian yang kemarin disampaikan beliau Pak Tafsir ketika Musbih, ya, Jawa Tengah ini paling tidak menekankan yang pertama ideologinya, ideologi bermuhammadiyah. Nah, ini menjadi salah satu stressing penekanan bagi para pimpinan dan anggota. Maka kemudian diadakan Baitul Arqam, diadakan Hijripoliton. Ini masih ada PCM yang belum Hijripoliton. PCM ini Hijripoliton, ideologi, politik, dan organisasi. Jadi ketika bicara politik bukan kemudian politik praktis, itu tidak kaitannya dengan partai politik, tapi bagaimana menyiasati, bagaimana siasat-siasat dakwah, ya, di dalam bermuhammadiyah dan mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Maka ini penting bahwa pimpinan cabang, ya, sampai ke bawah, kemudian di amal usaha itu sudah ditekankan bagaimana ideologi pimpinan dan anggota, dan lebih-lebih pimpinan amal usaha dan pengelola. Bagaimana Baitul Arqamnya itu harus diproses semua. Nah, maka oleh karena itu melalui agenda Musbikda ini nanti kita laporkan, ya, kita apa namanya, bahasanya ya bukan kemudian evaluasi program, tidak kita laporkan nanti mana kekurangan, mana kelebihan, ya, nanti kita sampaikan bersama-sama. Permasalahan di tingkat cabang, permasalahan di tingkat daerah pasti, di tingkat ranting itu pasti ada. Selama kita bergerak, selama kita mengelola organisasi, pasti ada permasalahan-permasalahan. Nah, maka harus dengan upaya-upaya solutif, ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan semua. Di amal usaha apalagi banyak sekali. Nah, maka oleh karena itu kita butuh apa namanya, dalam bermajlis itu kan perintah Allah, kita harus tafasah, harus lapang dada. Nah, ini modal penting. Biar apa? Biar semua pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan ranting, ya, pengelola amal usaha itu berjiwa besar, berjiwa lapang dada dalam mengelola, dalam menerima amal. Itu barangkali jelas yang kami sampaikan. Nanti lebih detail adalah laporan dari pimpinan daerah, kemudian tanggapan dari pimpinan cabang, dan kemudian ada laporan dari cabang juga, termasuk dari Ordo. Itu ya. Jadi kalau nanti sesuai dengan jadwal 16 PJM menyampaikan, kemudian menanggapi, berarti waktunya perkiraan ya sampai selesai, ya. Sampai selesai. Bersama susu
insya Allah bukan bayar saya sendiri. Yang saya terima kasih, kami selalu kerjasama dengan Basnas. Jadi kegiatan-kegiatan Muhammadiyah itu ya dengan Basnas alhamdulillah bisa kerjasama. Dengan Basnas kita kerjasama, termasuk kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan kemarin. Kami sudah mengumpulkan PJM dan takmir masjid usulan Muhammadiyah se-Kabupaten Blora, sehingga masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah ya, itu nanti menjadi KL masjid ya, KL masjid di bawah KL ya, sehingga jadi pengumpulnya di bawah Majlismu daerah. Maka Basnas juga diberikan. Basnas itu masjid-masjid yang ada se-Kabupaten Blora itu diberikan SK untuk menjadi pengumpul zakat, infak, sedekah, kemudian dimasukkan ke Basnas. Nah, yang masjid Muhammadiyah, usulan Muhammadiyah yang sudah terlanjur di SK-kan oleh Basnas, nanti laporan ke kami untuk bisa dianulir SK-nya. Tidak apa-apa, Basnas ingin boleh diri. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya untuk pembuatan kartu tanda anggota Muhammadiyah. Oke. Alhamdulillah dengan anggota keluarga sekarang kalau mau buat kartu tanda anggota Muhammadiyah tidak usah jauh-jauh sampai ke Semarang, tidak usah jauh-jauh sampai ke Jogja. Cukup di PDN mulai hari ini sudah bisa. Sudah dapat akunnya. Kemarin mesinnya sudah ada, tapi tunggu akun, karena akun itu yang terdekat pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi monggo nanti anggota keluarga yang mau membuat kartu tanda anggota Muhammadiyah, insya Allah mempercepat jalan membuka pintu surga. Bisa membuat di PDN, bisa dikoordinir, bisa langsung ke PDN. Biayanya ya sama, kami instruksikan SMA, SMK nanti yang siswanya mau lulus ya, itu semua dibuatkan kartu tanda anggota Muhammadiyah. Wis 10 tahun sekolah di Muhammadiyah ya, dibuatkan. Tidak usah syaratnya, tidak usah rumit-rumit ya, kalau itu ya. Pokoknya ada KTP ya, kemudian ada foto, apalagi di sekolah-sekolah bisa dikonfirmasi. Kita tugasnya nanti bisa diundang ke sekolah, undang ke udara, undang ke regulator, terjadi main sepuh, undang aja untuk foto on the spot KTP. Itu ya, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan anggota Muhammadiyah. Kalau saya kok berkata terus gampang, Muhammadiyah kan gampang, rasa terus sulit. Itu ya. Yang penting insya Allah KTP lebih bertanggung jawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon berkenan kepada Mas Wahyudi untuk memberikan amanah dengan sambutan arahan pada kita semua ini dan membuka acara muslim biasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah dan mohon maaf, saya paham dengan sapi papat matang sedang Cakep. nali teman bingung mana matang. Orang-orang tujuh papat matang sedang, sapi papat matang sedang. Kadang bila topik hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Wakil Ketua BWN
Saudara pemirsa, atau institusi. dalam sebuah organisasi itu akan tetap eksis jika memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah profesionalisme, tidak terbatas pada kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, Pengertian profesionalisme. tapi bagaimana aktivitas kegiatan itu dikelola secara profesional. Juga adanya perencanaan program kerja dan didampingi rencana strategis. Setelah itu pelaksanaan dan kontrol. Lalu yang kedua adalah komitmen. Bagaimana anggota itu punya komitmen terhadap organisasi Muhammadiyah yang nanti akan muncul loyalitas atau lebih mementingkan organisasi. Ya, perlu kita sadari dalam mengelola organisasi harus memiliki komitmen dan loyalitas yang lebih baik terhadap organisasi. Pemirsa, Jawa Tengah yang pertama kali dimasuki Muhammadiyah itu adalah Blora. Ya, Muhammadiyah masuk Blora pada tanggal 27 November 1921. Jadi 9 tahun lebih 9 hari setelah Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912. Ya, dulu sudah menjalin komunikasi dengan pimpinan pusat sejak dulu. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah Blora semestinya bangga ya dengan sejarah semacam ini. Mestinya kita harus mampu menjadikan Muhammadiyah di Blora ini menjadi pusatnya Jawa Tengah. Ya, pusat dakwah, pusat kaderisasi Muhammadiyah di Jawa Tengah. Rencana strategis. Jadi Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang kemudian bergelut di kampus atau dunia pendidikan sekolah biasanya paham kaitannya dengan rencana strategis. 1 tahun ini programnya apa? Harus didampingi dengan rencana strategis. Bagaimana kemudian pelaksanaan? Siapa yang bertanggung jawab? Anggarannya dari mana? Tempat kegiatannya di mana? Sehingga masing-masing kegiatan itu sudah jelas dalam perencanaan. Tahun pertama fokus dalam bidang apa? Tahun kedua fokus dalam bidang apa? Nah, semuanya harus ada perencanaan semacam itu. Maka saya termasuk berbelasungkawa dengan adanya bencana atau kejadian yang ada di rumah sakit kita, sehingga menelan 4 orang meninggal. Maka perencanaan itu sangat penting, sangat penting. Nah, karena ini sudah terjadi, maka bagaimana kemudian solusinya? Yang ini yang perlu kemudian kita bahas. Jadi ada yang namanya perencanaan, organizing, ya. Ada kemudian pelaksanaan, yang terakhir adalah kontrol. Biasanya kelemahan kita itu di kontrolnya. Perencanaannya bagus sekali, tetapi kontrolnya itu yang kemudian tidak berjalan dengan baik. Sudah memenuhi standar profesional atau belum, baik itu orangnya maupun pelaksanaan. Nah, kalau sudah terjadi semacam ini, maka langkah apa yang kemudian kita lakukan? Karena kejadian ini sudah menyebar tidak hanya di Blora, tapi seluruh pelosok nasional pada tahu, karena sudah disiarkan di beberapa stasiun televisi. Nah, itu kalau di tingkat pusat namanya tanwir. Pimpinan wilayah juga namanya musyawarah pimpinan. Tapi kalau di pimpinan pusat namanya tanwir. Tanwir itu artinya adalah mencerahkan. Nawaro, yunawiru, tanwirun, mencerahkan.
Maka kalau Muhammadiyah mengadakan tampil, ya mencerahkan kembali. Dan sebenarnya istilah tampil atau mencerahkan ini sudah muncul sangat lama. Ketika Muktamar Muhammadiyah di Banjarmasin pada tahun 1934 sudah muncul istilah tampil. Kemudian bergulir terus sampai kemudian tampil di Bengkulu, sehingga kemudian dimunculkan tentang Muhammadiyah atau tampil Muhammadiyah, menghadirkan pencerahan. Muhammadiyah menghadirkan pencerahan. Maka para musyawirin, peserta tampil itu selain bisa mencerahkan, dirinya juga tercerahkan. Artinya apa? Ketika tampil, para peserta anggota itu harus mau menerima masukan, kritikan, sehingga dalam hati dan pikirannya ada cahaya. Nah, berbeda dengan tampil adalah musyawarah yang kita dengar pada pagi dan siang ini. Musyawarah pimpinan daerah, namanya saja musyawarah, maka segala sesuatunya harus kita musyawarahkan dengan baik. Tapi disinggung oleh Pak Ketua harus dengan sikap lemah lembut. Maka ada sebuah ayat yang menyebutkan fa bima rahmatin minallah lintalahu walau tafadhal ridho bilan fadu minakami fa'fu wastaghfir lahu wasyawirhu fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ketika kita musyawarah, ya harus dengan lemah lembut, jangan kasar, jangan keras hati. Mereka akan lari, maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun mereka, ya, dan bermusyawarah. Ketika sudah mencapai musyawarah, gagasan dan ide itu kemudian bisa kita terima, maka bertawakal, maka faidah azamta, maka kemudian azamta, lalu kemudian bertawakal kepada Allah. Loh, mengapa dimusyawarahkan? Karena kalau sesuatu masalah kita musyawarahkan dengan banyak orang, maka apapun risikonya itu akan disupport, didukung oleh banyak orang. Jadi tidak kemudian kita punya gagasan semacam ini harus kemudian dipenuhi, tidak. Di situ ada kemudian dialog, musyawarah, sehingga hasil dari musyawarah itu nanti akan disupport, didukung oleh seluruh musyawarah. Kemudian selanjutnya, sering kita mendengar di Muhammadiyah itu adalah menggunakan model kepemimpinan kolektif kolegial. Tetapi sebenarnya nggak ada model kepemimpinan kolektif kolegial, itu nggak ada. Bapak Ibu coba cari di kamus atau dalam teori-teori kepemimpinan, nggak ada yang namanya model kepemimpinan kolektif kolegial. Yang ada apa? Cara kerja kolektif kolegial, termasuk cara pengambilan keputusan secara kolektif kolegial, secara musyawarah. Karena kalau kita merujuk misalnya model kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu lebih tepat menggunakan model kepemimpinan transformasional. Mentransformasikan ide gagasan sehingga kemudian terwujud apa yang diinginkan, itu adalah transformasi. Dalam teori kepemimpinan
dengan gagasan atau ide. Maka dengan bahasa lain disebut dengan ideal. Saudara pemirsa, kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu transformasional, adalah mentransformasikan ide, gagasan, sehingga terwujud apa yang diinginkan. Dalam teori kepemimpinan transformasi itu ada 4 macam, yaitu pertama, mempengaruhi dengan gagasan atau ide, atau yang disebut dengan ideal. Adanya dialog dengan para musyawirin, juga dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, motivasi inspirasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan menginspirasi dengan Quran surat Al-Maun, sehingga kemudian muncul gagasan bagaimana menyantuni anak yatim. Yang ketiga, memimpin Muhammadiyah tidak harus berbasis patriot yang banyak, akan tetapi kemampuan intelektual. Kemudian yang keempat, individual consideration, yaitu pertimbangan individual. Saudara pemirsa, dalam bermuhammadiyah hendaklah dengan senang dan menyenangkan, bukan paksaan. Kita dalam beragama pun tidak boleh ada paksaan. Dalam Muhammadiyah, bagaimana kita sentuh kesadaran kita sehingga mempunyai komitmen, loyalitas terhadap organisasi. Demikian ujar Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. Andes Haji Wahyudi SMPD dalam sambutannya, dan sekaligus membuka acara Mushpimda PDM Kabupaten Blora. Kita dalam menjalankan roda Muhammadiyah ini bisa kita lakukan dengan senang dan juga menyenangkan. Jangan kemudian dengan paksaan, tetapi dengan senang dan menyenangkan. Kita beragama saja kan nggak boleh kemudian memaksa orang kan, la ikraha fiddin, nggak boleh. Nah, dalam bermuhammadiyah bagaimana kita sentuh kesadaran kita sehingga memiliki komitmen loyalitas terhadap organisasi. Barangkali itu yang kami sampaikan, dan marilah musyawarah pimpinan daerah ini kita buka secara bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu istiadat 15 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penyampaian manual yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Budi Setiaso.
masjid unggulan tingkat pimpinan Jabar. Insya Allah nanti kami akan merencanakan kegiatan install masjid unggulan PCM di Wis Anam. Insya Allah nanti bulan Juni Pak, liburan Pak. Jadi ada percepatan. Dan alhamdulillah kami disampaikan untuk pimpinan pusat menginstal masjid unggulan tingkat wilayah itu baru Jawa Tengah. Tepuk tangan Jawa Tengah. Itu masih di pos. Ketika PPP menunjuk masjid-masjid di tingkat wilayah, masjid unggulan tingkat wilayah, BBM Jawa Tengah mengadakan akselerasi percepatan sehingga 35 PDM se-Jawa Tengah itu sudah diinstal semua. Dan harus mengikuti apa yang disampaikan kemarin. Oleh karena itu kemarin misalkan setelah kita adakan install mesin unggulan tingkat PDM, maka PDM segera melakukan install akselerasi percepatan ke masing-masing PCM. Oleh karena itu nanti tugas PCM untuk memilih satu masjid unggulan di tingkat PCM. Nanti akan kami berikan formatnya sehingga nanti bisa diisi. Nanti kalau ada kesulitan bisa komunikasi dengan saya. Kemudian untuk pendataan masjid, kemarin saya sudah besar itu ya, tapi kami bantu bisa mendirikan pagi atau ini sama
kemudian di tingkat ranting semakin malam Kamis, di Ngapot malam Rabu, di Soko malam Jumat. Kemudian memiliki masjid sebagai pusat kegiatan. Ini kami punya masjid dua, yaitu masjid yang ada di Bogor, Al-Ikhlas Depok, kemudian di Ngapot juga, di ranting Ngapot ada. Memiliki aum luar biasa. SCM Sport punya di luar jalur.
Ada cabang-cabang yang baru, insya Allah support dari cabang-cabang yang lain, dari PDM insya Allah terus bersama-sama, tidak ada yang ditinggalkan. Ya. Barangkali demikian harapan kita bersama, mudah-mudahan kita jaga keikhlasan dalam berdakwah ini. Insya Allah Allah akan terus membimbing kita dalam usaha-usaha dakwah, usaha-usaha kebaikan kita. Sehingga dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup musyawarah mengenai daerah Muhammadiyah Medan Juara tahun 2022. Alhamdulillah. Demikian yang saya sampaikan. Selamat Oke pemirsa, akhirnya sampai di sini dulu jumpa kita di Sekilas Infomu bersama peliput berita si Maskum. Segera mohon pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaannya dari lintas Jalan Rekso di putaran nomor 17 dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Blora. Segera mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.